Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang siklus hidrologi. Sebelum lanjut ke materi pembahasan kita kali ini, jangan lupa klik tombol join. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang siklus hidrologi yang mempunyai 5 sub pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian siklus hidrologi. Hidrologi terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama, hidro dan logos, yang berarti air dan ilmu. Jadi, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Nah, kemudian siklus hidrologi adalah proses perputaran air di permukaan bumi ke arah atmosfer yang terjadi secara terus-menerus dan berkelanjutan serta tidak mengalami proses penghentian. Pembahasan kedua yaitu tentang ilmu penunjang hidrologi. Ilmu hidrologi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada geohidrologi. Geohidrologi adalah ilmu yang membahas tentang air yang berada di dalam tanah. Kemudian yang kedua itu adalah hidrometeorologi, yaitu ilmu yang membahas tentang air yang berwujud gas yang biasanya terdapat di udara. Kemudian yang ketiga yaitu patomologi. Patomologi adalah ilmu yang membahas tentang aliran air, khususnya aliran permukaan. Kemudian yang keempat adalah limnologi. Limnologi adalah ilmu yang membahas tentang air yang tenang seperti danau. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kriologi. Kriologi adalah ilmu yang membahas tentang air yang berwujud padat seperti salju dan es. Sub pembahasan yang ketiga yaitu proses siklus hidrologi. Gambar tentang proses siklus hidrologi bisa dilihat di samping. Yang pertama itu terjadi penguapan atau evaporasi. Nah, evaporasi ini yaitu di mana air yang berada di permukaan bumi, baik itu air laut, air sungai, air danau, nah itu mengalami penguapan ke atmosfer. Itu yang dinamakan sebagai proses evaporasi. Nah, kemudian penguapan yang selanjutnya yaitu dari tumbuhan dan segala makhluk hidup. Nah, jadi di sini dinamakan sebagai evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini yaitu air mengalami penguapan yang banyak karena berasal dari seluruh makhluk hidup. Nah, kemudian setelah evaporasi lanjut ke tahap kondensasi. Nah, kondensasi itu adalah proses di mana air yang telah terbawa angin itu menggumpal ke awan dan menjadi awan hitam. Nah, kemudian setelah awal menggumpal dan tidak tertampung lagi, nah itu akan terjadi hujan atau turunnya hujan yang dinamakan presipitasi. Nah, kemudian air hujan yang turun ke bumi itu mengalami infiltrasi, yaitu di mana air hujan yang turun itu akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir ke permukaan. Nah, kemudian setelah terjadinya proses siklus hidrologi tersebut, nah maka air yang telah menyerap ke dalam tanah kemudian masuk lagi dan mengalir ke laut dan ke daratan, sungai dan danau. Nah, kemudian air tersebut mengalami siklus hidrologi yang mengalami perputaran secara terus-menerus. Subbahasan yang keempat adalah unsur-unsur utama dalam siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses penguapan atau proses perubahan molekul cair berubah menjadi gas yang kemudian mengalami uap air. Terus yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi yaitu proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah suatu tahapan di mana air yang menguap adalah berasal dari seluruh badan air dan jaringan makhluk hidup. Nah, di sini pada tahap penguapan ini air yang menguap semakin banyak. Nah, kemudian yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi adalah suatu perubahan molekul cair berubah menjadi gas ke arah atmosfer. Kemudian yang selanjutnya adalah proses kondensasi. Kondensasi adalah tahap di mana air yang telah mengalami penguapan berubah menjadi partikel es, lalu berubah menjadi awan. Nah, kemudian semakin banyak partikel es, maka awan berubah menjadi hitam. Nah, kemudian yaitu tahap adveksi. Adveksi adalah tahap di mana terjadinya perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, biasanya tahapan ini terjadi karena pengaruh dari faktor angin. Kemudian yang selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi adalah tahap di mana
mencairnya awan karena tidak tertampung lagi dan semakin meningkatnya suhu. Nah, tahap inilah terjadi peristiwa yang dinamakan hujan. Kemudian selanjutnya yaitu tahap runoff atau limpasan. Nah, tahap ini adalah tahap di mana terjadinya pergerakan dari air hujan yang turun ke permukaan bumi. Nah, di mana pergerakan ini terjadi pada permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Nah, tahap terakhir yaitu tahap infiltrasi. Tahap infiltrasi adalah tahap di mana proses masuknya air ke dalam tanah.